Ya, silahkan Imam Samil sama Ferdinand ya tentang perilaku dan partisipasi politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya Muhammad Imam Syamil dan Lutfi Ferdinand ya akan membahas tentang bab 8 perilaku dan partisipasi politik. Ya, pengantar. Jadi sebelum kita membahas itu kita akan membahas perilaku politik. Perilaku politik adalah kegiatan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang diperani oleh pemerintah dan masyarakat yang dibagi menjadi dua kegiatan. Yang satu, fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah, dan dua, fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat. Kedua fungsi tersebut memiliki struktur tersendiri. Satu, suprastruktur politik bagi fungsi-fungsi, dan dua, infrastruktur bagi fungsi. Lembaga yang melakukan kegiatan politik fungsi lembaga tersebut. Sedangkan individu berperilaku sama dengan lembaga yang dia menjabat di dalamnya. Ya, secara pendekatan behavioralisme, individulah yang berperan dalam kegiatan politik. Sedangkan lembaga yang pada dasarnya adalah perilaku individu yang berpola tertentu. Karena di balik tindakan sebuah lembaga dalam membuat politik dipengaruhi oleh sejumlah individu yang membuat keputusan dan tindakan. Oleh karena itu, kita harus mempelajari latar belakang individu secara aktual mengendalikan lembaga tersebut. Dalam kenyataan, suatu tindakan dan keputusan fungsi dan wewenang yang dimiliki lembaga, tapi juga dipengaruhi oleh kepribadian individu di dalam lembaga tersebut. Dan kita lihat pada sistem politik yang mantap, mungkin lembaga lebih menonjol daripada individu. Sedangkan pada konteks dan permasalahan tertentu, individulah yang menonjol daripada lembaga. Ya, oleh karena itu dibutuhkan dua kajian pendekatan perilaku pemeran politik, yaitu yang pertama model dan perilaku politik, konsep partisipasi. Ya, adapun model perilaku politik, ada 3 unit analisis terhadap perilaku politik. 1, individu aktor politik. 2, agregasi politik. 3, tipologi kepribadian politik. Untuk kategori individu aktor politik ialah 1, aktor politik pemimpin, 2, aktivis politik, warga negara biasa. Sedangkan agregasi individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa. Lalu, untuk tipologi kepribadian politik, ialah tipe-tipe pemimpin seperti Machiavellis dan Demokrat. Kajian terhadap perilaku politik seringkali dijelaskan dari sudut psikologi, pendekatan struktural fungsional, dan struktur konflik. Pendekatan tadi dikombinasikan menjadi sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individual aktor politik. Menurut model ini, ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku individu politik. Contohnya, lingkungan sosial tidak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. Baru ada lingkungan sosial politik langsung, yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian sang aktor, seperti keluarga, teman, sekolah, dan agama. Dan juga ada struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Untuk kepribadian, perlu dicatat bahwa 3 basis fungsional sikap, yaitu 1, diri, 2, eksternalisasi, dan 3, pertahanan diri. Basis yang pertama berarti penilaian seseorang terhadap suatu objek ditentukan oleh minat dan kebutuhan atas objek tersebut. Basis yang kedua, penilaian terhadap suatu objek tersebut, sedangkan yang penilaian terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan diri dan untuk yang keempat adalah faktor keadaan situasi yang mempengaruhi sang aktor saat melakukan kegiatan politik, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya. Nah, faktor lingkungan sosial politik secara langsung mempengaruhi faktor langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi serta situasi.
Faktor sosial politik langsung akan mempengaruhi secara langsung salah satu dari kedua faktor yang mencakup struktur kepribadian atau sikapnya terhadap objek kegiatan tersebut. Hubungan kedua faktor terhadap perilaku akan bersifat zero sum. Apabila faktor bersifat, maka faktor situasi kurang, begitupun sebaliknya. Ya, kita masuk tentang pembahasan itu pemimpin politik. Pemimpin politik dan pemerintahan adalah salah satu tipe yang memiliki pengaruh dan proses politik. Kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan berpengaruh secara efektif. Sedangkan kekuasaan terdiri sebanyak jenis sumber pengaruh. Berbeda dengan kepemimpinan yang lebih menekankan kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikut. Kepemimpinan juga adalah upaya untuk melaksanakan suatu tujuan yang menjadi kepentingan bersama dan para pengikutnya. Maka dari itu, kepemimpinan berbeda dengan elit yang paling dinilai tinggi dalam masyarakat, seperti prestai, kekayaan, dan kewenangan menurut Pareto. Kepemimpinan merupakan kepemimpinan yang berlangsung dalam struktur politik, lembaga pemerintahan, dan berlangsung dalam infrastruktur politik, partai politik, dan organisasi masyarakat. Pemimpin politik hubungan internal dan personal untuk menggerakkan bawahan. Sedangkan kepala instansi lebih dengan hubungan formal dan impersonal untuk menggerakkan bawahannya. Akan tetapi, elit politik pun dapat memainkan peran sebagai pemimpin politik apabila memenuhi syarat karakteristik kepemimpinan. Penyelenggara politik dan pemerintahan yang sukses biasanya adalah orang yang sering menggunakan berbagai tipe sumber pengaruh sesuai dengan konteks permasalahannya. Untuk mengetahui seorang politikus yang luar biasa, kita melihat dari sejarahnya. Karena peristiwa-peristiwa masa lalu, seorang politikus yang berperan bagi sejumlah orang dan menjadikannya pemimpin di lingkungan tersebut. Nietzsche mengemukakan bahwa sejarah adalah masa yang dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas, dan yang ada di dunia ini adalah hasil karya seorang pemimpin. Sebagai contoh, Adolf Hitler yang berhasil mengubah Jerman dengan partai Nazinya, dan Joseph Stalin yang membuat kebijakan teror dalam negeri dan kebijakan agresi luar negeri yang memberikan dampak perubahan bagi Jerman dan Uni Soviet. Ya, itu tadi di Jerman, kalau Joseph Stalin itu penggerak perubahan di Uni Soviet. Nah, yang komunisme itu. Nah, tetapi Herbert Spencer memberikan pendapat berbeda. Ia menganggap bahwa perubahan sosial dan politik adalah produk dari kumpulan kondisi, karena tidak setiap pemimpin perubahan. Maka dari itu, Spencer mengutarakan bahwa sosial dan kepemimpinan akan terjadi apabila ada kesesuaian antara individu dan lingkungan sosialnya. Ini itu dapat kita lihat, ya, seperti mungkin Muhammad, pertama dia kurang sesuai mungkin di Mekah. Ketika dia telah sampai di Madinah dan lingkungan sosialnya itu, individunya itu sesuai, nah, akhirnya perubahan terjadi karena ada dukungan, seperti itu mungkin. Ya. Baru Laswell menganggap ada motif lain dari segi kepribadian seorang pemimpin politik, yaitu untuk mencari kekuasaan dan meraih kompensasi. Ya. Kompensasi. Dia berpendapat ada 6 indikator kompensasi. Ya, kompensasi. Ya, kompensasi ya. 1, tidak sedia orang lain mengambil bagian dari kekuasaannya. Ya, dia nggak pengen kekuasaan diambil alih orang lain. Seperti mungkin dapat kita lihat, seperti contohnya Presiden kita, Bapak Mendiang, Soeharto ya, 32 tahun berkuasa. Yang kedua, tidak setia menerima nasihat dan fungsi yang berada di kekuasaannya. Nah, itu misalnya kayak Pak Mendiang, Pak Harto, kalau ada yang sedikit yang memberikan kritikan, tiba-tiba udah hilang, udah matinya, ya kan, nggak tahu dari mana. Misalnya kayak gitu. Baru tidak sedia mendelegasikan kewajiban kepada pihak lain. Jadi dia pengen kalau semua apanya itu semua dari dia. Nah, semua arahan itu dari dia, fokus ke dia gitu. Baru tidak sedia berkonsultasi mengenai peranannya di kekuasaan tersebut. Orang yang kelima, tidak setia memberi informasi mengenai kekuasaan pada orang lain. Dan yang terakhir, ingin menunjukkan sistem kekuasaannya kata pada orang lain. Anggar diri lah gitu kan. Oh, ini kekuasaan saya, seperti itulah.
Ya, berdasarkan sumber kekuasaan, kepemimpinan dibagi menjadi 3. 1, rasional, tradisional, dan karismatik. Ya, lanjut kita bahas partisipasi politik. Bukan partisipasi, salah. Partisipasi politik. Ya, partisipasi. Ya. Partisipasi politik adalah satu aspek penting dalam demokrasi, karena di dalamnya ada peran warga negara yang harus menentukan dan memutuskan segala sesuatu di hidupnya. Partisipasi warga negara biasanya dibagi menjadi 2. 1, mempengaruhi isi kebijakan umum, dan 2, ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik. Upaya menyusun rambu-rambu sebagai kriteria suatu fakta atau tidak disebut konseptualisasi. Kegiatan ini berfungsi untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam memutuskan sesuatu, dan juga sebagai wadah untuk mengajukan alternatif dari satu keputusan yang dianggap kurang relevan digunakan. Ya, seperti menyalurkan aspirasi rakyat gitu, seperti itu. Kegiatan untuk mempengaruhi pemerintah ada yang dilakukan atas kehendak sendiri, dan ada juga dari desakan. Ya. Desakan itulah seperti kegiatan reformasi kan, mendesak Pak Harto. Ya. Baru manipulasi dan desakan dari pihak lain atau mobilisasi. Ya. Konsep partisipasi politik digunakan sebagai salah satu indikator untuk membedakan sistem politik demokrasi dan sistem politik totaliter yang mengategorikan kegiatan otonom individu adalah partisipasi politik. Ya, sekarang kita akan bahas tipologi partisipasi. Ya, partisipasi dibagi menjadi 2, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif seperti mengajukan usul, menilai kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan, membayar pajak, dan memilih pemimpin. Oke. Partisipasi pasif seperti menerima, mentaati, dan melaksanakan keputusan dari pemerintah, kelompok atau anggota masyarakat yang tidak termasuk di antara kedua kategori di atas, disebut sebagai apatis. Apatis. Ataupun golongan putih, golput, ya kan? Sering kayak gitu kan. Baru menurut Milbrat dan Gold, membedakan partisipasi menjadi 4 kategori, apatis atau golput, golongan putih kan. Baru spektator, yakni yang pernah ikut dalam pemilihan umum. Baru yang ketiga, gladiator, yakni aktivis partai, bergerak partai kan. 4, pengkritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional. Ya, tipologi dimaksudkan untuk mempermudah analisis terlebih untuk bentuk partisipasi politik. Itu kegunaan tipologi. Ya, partisipasi politik dibagi menjadi 2, yakni individual dan kolektif. Berarti kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa. Ya. Dan kolektif dibedakan menjadi kolektif konvensional dan tak konvensional. Contoh konvensional, proses pemilihan umum, dan yang tak konvensional ialah pemogokan yang tak sah. Ya, pemogok kerja. Ya. Lalu model partisipasi politik. Partisipasi politik di negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak semua warga negara. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi seorang warga negara dalam politik ialah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Ya. Model partisipasi politik misalnya seperti perilaku memilih, ya. 5 pendekatan yang dilakukan seorang kandidat atau sebuah voter agar dipilih itu ada 1, struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial, dan 5, lihat rasional. Ya, perilaku pemilih di beberapa negara dan harus ditelaah dari segala pengaruh pemimpin terhadap pilihan pemilih. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang perilaku dan partisipasi politik. Ya, mungkin jika ada yang kurang paham, ada yang ingin bertanya, saya buka. Ya, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau ada yang ingin menanyakan, silakan. Saukidini khairi ya. Ya.
Hadir, Pak. Ya, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak tadi? Oke, ini. Bentar nih. Hmm? Yang absen aja. Presentasi tadi. Sauki, ada pertanyaan enggak? Nggak ada, Pak. Ya, sekarang saya tanya, apa yang dimaksud dengan partisipasi politik? Partisipasi politik adalah kegiatan yang berlaku dalam politik. Betul enggak itu, Sambil? Hah? Apa, Ustaz? Betul enggak jawabannya Sauki tadi tentang partisipasi politik? Maaf, Ustaz, Tadi kurang kan ada kedengaran. partisipasi politik dengan perilaku politik. Apa tadi, Sauki? Maaf, Ustaz, saya kurang kedengaran. Mungkin dia bisa ngulangin Ya, lagi. makanya antum dengarkan Sauki itu. Jangan ngobrol sama temennya. Silakan diulang, Sauki. Apa bedanya partisipasi politik dan perilaku politik? Sauki, ditanya kok ditutup. Kurang apa, Pak, perbedaannya. Partisipasi politik dengan perilaku politik tadi bedanya apa? Kurang tahu, Dad. Ya katanya tahu tadi. Enggak tanya kan enggak tahu. Apa secara sederhana? Sambil coba antum jelaskan. Perilaku politik itu kegiatan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang diperani oleh pemerintah dan masyarakat. Itu jikalau perilaku politik tadi kan kegiatan pembuatannya dan pelaksanaan keputusan politik. Itu kalau perilaku politik. Nah, sedangkan kalau partisipasi politik tadi, kalau partisipasi politik itu haknya atau yang dilakukannya, bukan pembuatannya, gitu. Kalau jadi bisa kita lihat kalau misalnya partisipasi itu bukan kebijakannya, tetapi aksi kita dalam mengikutinya, seperti cara tingkatnya. Kewenangan berarti ya? Iya. Kalau perilaku politik itu orang yang memiliki apanya, kegiatannya ada, kegiatannya gitu kan, kegiatan dan pelaksanaannya. Kalau perilaku bisa jadi mereka elit politik ya, pengambil kebijakan. Ya. Tapi kalau partisipasi politik itu bukan pengambil kebijakan. Ya, kan? Tapi apa namanya? Keterlibatan mereka di dalam pengambil keputusan. Gitu kan? Ya, kan? Bedanya perilaku sama partisipasi politik. Sinatria. Halo Sinatria. Sinatria hadir, Pak. Ya. Coba dikasih contoh konkret ya tentang partisipasi politik dan perilaku politik itu contohnya apa? Saya tetap memperhatikan karena antum jadi narasumber ya. Benar apa enggak? Apa bedanya? Contoh ya. Tadi kan pengertian ya antara partisipasi politik dengan perilaku politik. Sekarang contohnya. Tadi perilaku itu terdiri dari beberapa tipologi. Maaf, Pak, tadi hilang sinyal, Pak. Tanya apa hilang sinyal, apa enggak perhatian? Tadi hilang sinyal, Pak. Soalnya minta catering ke teman. Ya, silakan. Si Sambil, antum jelaskan lagi. Contoh konkret dari perilaku politik sama partisipasi politik. Terus kaitannya dengan apa namanya? Ya silakan dikasih contoh coba. Jangan dimatikan dulu videonya Sinatria biar memperhatikan. Contoh konkret dari perilaku politik ya? Perilaku sama partisipasi ya. Ya, kalau misalnya perilaku politik itu seperti
pemimpin, kan faktor Kan politiknya sebelum antum menjelaskan perilaku kan ada model-model ya perilaku seperti politik. Tadi ada kan model-model perilaku ya, politik. model perilaku politik itu ada 3 analisis ya. Ada individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi keperan politik itu tadi yang dibahas tadi kan. Jadi Ya, kalau coba misalnya dikasih contoh coba. ya contohnya seperti pemimpin otoriter, Nah, mas ya. pemimpin otoriter itu yang dia tuh pemimpin itu ya seperti apa dari dia sendiri kayak diktator seperti itu kan. Seperti contohnya Machiavelli ya. Ya, artinya Demokrasi atau ini ya demokrasi itu kan perilaku dari politik rakyat itu. Halo, si siapa? Samuel. Perilaku politik itu diantaranya orang bertindak otoriter, orang bertindak adil, orang bertindak demokratis. Gitu kan? Itu namanya perilaku ya. itu perilaku politik kan. Bersikap ekstrim, bersifat konservatif. Perilaku kan? Iya kan. Ekstrim, bertindak konservatif itu namanya perilaku politik. Dia bersifat moderat. Itu namanya perilaku politik. Tapi kalau partisipasi politik ada yang aktif, ada yang pasif. Iya kan? Yang aktif itu apa? Yang aktif itu misalnya Ya ikut ambil bagian secara aktif dalam pengambilan keputusan. dalam Ya kan? mengambil keputusan pemilihan kan. Kalau yang pasif itu hanya Misalnya menerima memilih ide kebijakan, kayak bayar pajak, mogok kerja. bayar apa namanya, itu namanya partisipasi pasif ya, itu di situ. Silakan, Elang paham nggak itu diskusinya tadi? Elang Kalau Bintang. Coba, antum ada yang tanyakan nggak Elang Bintang? Lah nggak ditanyakan, lah nggak tanya berarti paham. Lah paham berarti siap ditanyai. Ya silakan. Judulnya tadi apa Elang? Ya, enggak tahu. Maaf Pak, Sendiri apa baru sama bergabung Pak. teman-temannya ini? Elang antum sendiri Sendiri, apa Pak. sama teman-temannya? Sendiri. Nah, sendiri ngapain pakai pakai masker? Masker tuh kalau berkelompok dengan yang lain, nah, Oh iya Pak. dilepas. Sendiri aja dilepas, sama yang lain Iya, Pak. pakai. Menakutkan kan pikiran nanti siapa tuh? Silakan. Dilepas dulu maskernya. Oh iya Pak. Nah, itu loh. Coba, apa yang ingin antum tanyakan? Atau sudah paham belum? Berarti semua orang tuh dalam keseharian berpolitik ya Pak? Secara pasif. Silakan, Samil, antum jawab. Ya memang kalau kita lihat secara pasif, ya memang kan seperti kegiatan ibadah kita sendiri seperti sholat. Ketika kita menjadi imam dan orang mengikuti kita itu seperti itu udah politik tanpa kita sadari. Ya. Orang-orang katakan orang sekularisme itu kalau misalnya politik nggak boleh sama agama, itu berarti dia berpikir karena memang agama itu pun karena mempengaruhi. Itu contoh simpelnya saja mungkin. Ada ya kan? Bisa dipahami, Elang? Ya Pak. Oke. Sekarang Tabah Ahmad. Wifi-nya masih jalan belum itu? Masih Pak, masih. Ya silakan. Antum tanya apa ditanyai, silakan. Judulnya tentang partisipasi politik dan perilaku politik. Silakan. Nggak mungkin nggak ngomong antum nanti. Lah antum nggak nanya, saya tanyain. Silakan, tanya aja. Nanti biar dijawab Samil.
Maaf Pak, putus-putus Pak. Enggak, sudah kedengeran. Sekarang antum ditanyai apa tanya terkait dengan partisipasi politik dan perilaku politik. Partisipasi politik. Coba antum jelaskan apa yang dimaksud partisipasi dan perilaku politik itu apa? Tidak bisa pengertiannya, contohnya boleh. Contohnya seperti berdemokrasi ya. Ya, untuk menentukan perilaku politik itu orang bisa bersikap demokratis, bisa sifat otoriter dan sebagainya. Kan gitu ya tadi. Tapi tadi juga dijelaskan. Saya Pak, Ya, silakan. Diren. saya ingin menjelaskan. Silakan, Diren. Jadi kalau Mana ya, Samil? Kok hilang? partisipasi, Ya, silakan. kenapa Pak? Ya, silakan. Diren. Partisipasi politik itu keterlibatan masyarakat dalam aktivitas dan kegiatan politik. Jadi masyarakat ikut serta dalam kegiatan politik, Pak. Contohnya, Contohnya kayak demonstrasi itu disebut termasuk spesies. bagian partisipasi politik nggak? Iya, Demonstrasi. iya, Kenapa disebut partisipasi politik? karena melibatkan kegiatan seperti Apa kegiatan sih dalam tujuan demonstrasi? Demonstrasi itu tujuannya untuk apa? untuk menyatukan ini, Pak, menyatukan pendapat, Mempengaruhi kebijakan mempengaruhi. publik. Ya, mempengaruhi. Tapi kalau menyatukan apa pemahaman itu didiskusi aja, nggak perlu demonstrasi. Iya, Demonstrasi itu kan menekan ya supaya ada perubahan-perubahan kebijakan politik. Misalnya nanti contoh, misalnya elit politik akan berwacana merubah UD ya Undang-Undang Dasar untuk 3 periode. Itu boleh mahasiswa memprotes. ya Pak. Maka bentuk protes itu namanya partisipasi politik. Hanya nanti ketika orang demonstrasi itu maksudnya itu termasuk partisipasi politik aktif atau pasif. Direl Alfredo. Aktif, Pak. Aktif. Betul nggak, Samil? Halo, Samil. Betul nggak? Demonstrasi itu bagian dari partisipasi aktif. Itu pasif kan? Kalau demonstrasi itu kan seperti apa? Aktif. Mempengaruhi. Aktif itu kalau ikut ambil dalam pengambilan kebijakan, itu namanya aktif. Aktif. Pasif. Tapi Berarti kalau pasif. menerima keputusan, itu namanya pasif. Oh, berarti kalau kayak pemilihan presiden gitu tuh aktif, Pak? Aktif. Oh. Itu aktif. Tapi kalau misalnya kenaikan harga barang ya terus kita terima gitu kan, itu namanya pasif. Artinya menjadi objek ya. Kebijakan Kalau namanya pasif. kampanye, Pak? Hanya penonton namanya pasif. Oh, itu. Tapi kalau ikut mempengaruhi orang untuk menolak atau memilih seseorang itu namanya aktif. Saya dibedakan. Ya, Kalau pasif itu hanya penonton, mendengarkan, itu namanya pasif. Tapi kalau aktif, ikut mempengaruhi orang lain, menerima atau menolak, itu namanya aktif, partisipasi aktif. Bisa ya, ini penting ya untuk membedakan perilaku politik sama partisipasi politik. Dan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktornya apa tadi, Samil? Samil?
Perilaku atau partisipasi politik itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kira-kira begitu ya? Apa faktor-faktornya itu? Ya, Sir, seperti itu. Sir. Orang kok kenapa aktif, kenapa orang pasif? Boleh dipungkiri apa tadi? Dan untuk baca tadi, bagus itu. Saya agak kurang bisa. Hah? Agak putus-putus, Ya, kurang kedengar. faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Itu apa saja? Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik itu apa saja? Ini Ferdinand ada enggak ini? Nah, Ferdinand ada Ferdinand. Ada sih, Sir. Lah ya kok enggak ngomong sama sekali antum. Faktor lingkungan ya ini ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Lingkungan sosial tak langsung, seperti Satu sistem itu. politik, sistem ekonomi, budaya, media massa, itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Atau lingkungan sosial politik yang langsung membentuk kepribadian seperti keluarga, teman, sekolah, agama. Itu namanya faktor-faktor. Makanya kenapa seseorang menolak, kenapa seorang menerima, itu kan juga perilaku lah. Faktor-faktor dia menolak menerima itu apa? Oh, karena faktor temannya, karena faktor ini. Itu loh yang saya maksud faktor-faktor itu. Itu Samir, bisa dipahami? Tadi Ferdinand tadi mana? Apa namanya pasangan antum tadi siapa? Pasangan antum siapa? Lucky Ferdinand, Sir. Ferdinand mana? Nggak ada komentar ini. Oke ya, saya kira ini aja ya kuliahnya. Tolong nanti ke bukti absensi antum nanti di video ya nanti saya unggah. Terus ada komen. Yang ketiga itu ada tugas yaitu melakukan resensi ya yang disampaikan oleh Samil maupun ada beberapa catatan tambahan atau pertanyaan-pertanyaan dari teman antum tadi. Absennya penting ya. Juga yang kedua ada komen di situ. Komen itu bagian dari absen, tapi yang penting itu ada tolong dibentuk ringkas ya tentang perilaku dan partisipasi politik. Atau antum catat aja di komen, tapi itu intinya itu apa sih yang pentingnya? Sekitar 3 atau 5 poin itu coba antum catat aja di situ. Nanti akan saya nilai dari situ aja. Bisa dipahami? Oke ya, tak absen dulu yang belum Ya. Oke ya.